Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita pakaikan salam perjuangan bangsa kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati pimpinan lembaga negara, yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati ketua dan pimpinan partai yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, yang saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, PDI Perjuangan, dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati para senior partai serta kader-kader PDI Perjuangan, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, mohon maaf hampir lupa Pak, yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang saya hormati kawan baik saya, Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lupa lagi dimarahi saya. Ini juga bisa dimarahi lagi. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, sama partner yang tiap hari dengan saya malah lupa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Yusuf Kalla. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang ke-43 tahun PDI Perjuangan tetap konsisten menjadi partai ideologis dan mampu menjaga soliditas dan menjadi partai yang kuat, partai yang berkuasa di tanah air. Semua itu terjadi menurut pendapat saya karena PDI Perjuangan dijaga keteguhan hatinya dan sikap
yang berprinsip dari ketua umumnya, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dalam menegakkan fatsun-fatsun politiknya. Dan selain itu tentu saja juga didukung oleh kader-kader yang ulet dan tahan banting dari seluruh kader PDI Perjuangan. Tadi telah kita dengar bersama-sama pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri. Banyak yang telah disampaikan dan saya setuju bahwa pembangunan jangka menengah, jangka yang sangat panjang, yang berisi rencana-rencana besar kita, yang berisi cita-cita besar kita, yang berisi mimpi-mimpi besar kita, harus mulai kita pikirkan secara serius. Apa yang akan kita kerjakan 5 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 10 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 25 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 50 tahun mendatang? Dan apa yang mimpi-mimpi, cita-cita besar kita, rencana-rencana besar kita untuk 100 tahun yang akan datang harus mulai dirancang. Sehingga semuanya memiliki sebuah panduan. Negara ini harus mempunyai haluan negara, kemana negara ini akan dibawa. Oleh sebab itu, pembangunan nasional semesta berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan 5, 10, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan agar arah kita menjadi jelas. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kita kerjakan. Ini adalah sebuah fondasi yang sangat penting karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita sudah masuk di dalam sebuah era kompetisi. Kita telah masuk dalam sebuah era persaingan yang tidak lagi bisa kita tolak, yang tidak bisa kita lagi ngomong saya tidak mau bergabung dan saya tidak mau ikut. Sudah tidak bisa lagi karena memang kita sudah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN Economic Community. Persaingan kompetisi sudah di depan mata kita. Negara lain juga takut karena kejadiannya akan sulit diprediksi. Saya bertemu dengan kepala negara, baik Perdana Menteri maupun Presiden, di tetangga-tetangga kita, anggota ASEAN. Mereka takut karena produk-produk Indonesia akan membanjiri negara mereka. Mereka juga khawatir SDM kita akan membanjiri negara-negara mereka, karena itu sudah tidak bisa dihambat lagi. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang masih takut, masih khawatir, wong mereka takut kepada kita, wong mereka khawatir terhadap kita, kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Harusnya kita percaya diri, meskipun saya tahu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita mampu bersaing dengan mereka. Oleh sebab itu,
Tidak ada kata lain. Semuanya, kita semuanya dari atas sampai bawah, semuanya dari pusat sampai ke daerah harus kerja keras dalam memperbaiki, dalam membenahi apa yang masih kurang, apa yang harus kita benahi. Terus ini problem-problem dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang ada di depan mata kita. Ketimpangan wilayah, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan harga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Rakernas, dapat dibayangkan betapa memang ketimpangan itu nyata-nyata ada, dan faktanya memang ada. Saya berikan contoh, bensin premium, di sini sekarang harganya berapa? Harga terakhir berapa? Kurang lebih 7.000. Tetapi coba kita lihat di Pegunungan Tengah, di Wamena, Jayapura dan sekitarnya harganya berapa? 60.000 sampai 70.000. Di sini semen berapa? 60.000, 70.000. Di Pegunungan Tengah, Jayapura, 11 kabupaten yang ada di sana, harganya berapa? Ada yang 800.000, ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta. Inilah ketimpangan wilayah yang harus kita kejar dan harus kita perbaiki. Ada sebuah kabupaten di Papua, namanya Kabupaten Duga. DPC-nya ada enggak ya? Di situ saya sangat kaget sekali. Yang namanya kabupaten, jalan aspalnya nggak ada. Tidak ada. Untuk menuju ke Wamena harus berjalan 4 hari. Oleh sebab itu, saat itu saya perintahkan kepada Menteri PU, kepada TNI, agar tahun ini antara Mumugu melewati Duga naik ke Wamena harus tembus jalan darat. Saya nggak tahu caranya. Yang penting saya perintah dulu. Kalau itu kejadian, tembus dari bawah menuju ke Wamena, harga itu langsung bisa turun menjadi separuhnya. Karena semua memang semen diangkut oleh pesawat. Bensin premium diangkut juga oleh pesawat. 1 kilo ongkosnya 10.000. Dapat dibayangkan betapa sangat besarnya ketimpangan itu. Oleh sebab itu, simpul-simpul hubungan antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau itu harus dikoneksikan, harus dihubungkan. Tantangan yang kedua adalah kemiskinan. Di depan mata kita. Angka yang ada sekarang ini katanya kurang lebih 11%.
Tetapi dengan patokan apa? Kalau patokannya $1 mungkin ya. Tapi kalau patokannya menurut Bank Dunia $2, menjadi angkanya akan sangat berbeda sekali. Ini tantangan yang kedua, kemiskinan. Kemudian tadi infrastruktur juga sama. Sekarang kita memang tidak ingin Java sentris dalam membangun infrastruktur, tetapi Indonesia sentris. Jangan kaget bahwa anggaran infrastruktur untuk Indonesia bagian timur memang lipatnya luar biasa dibanding yang lalu. Karena itu memang yang ingin kita kejar, karena ada ketimpangan antar wilayah. Baik yang berkaitan dengan jalan, baik yang berkaitan dengan pelabuhan, baik yang berkaitan dengan bandara atau airport, dan baik yang berkaitan dengan bendungan dan lain-lainnya. Anggaran infrastruktur kita pada tahun ini kurang lebih 311 triliun, dan ini sudah dikerjakan tahun 2015 yang lalu. Banyak yang meragukan waktu saya groundbreaking jalan tol Trans Sumatera. Rakyat ada yang bisik-bisik kepada saya, Pak, jangan-jangan ini hanya groundbreaking dan tidak ada kelanjutannya. Karena 30 tahun yang lalu pun juga pernah ada groundbreaking, Pak. Tetapi bisa kita lihat setelah setahun ruas tol Trans Sumatera antara Bakauheni sampai Terbanggi Besar sudah kelihatan seperti ini. Jadi gambarnya ada, bukan kata-kata tapi faktanya gambarnya sudah seperti itu. Meskipun mungkin akan sambung dari Lampung sampai ke Palembang, pada tahun 2018, kemudian setelah itu juga akan menyambung lagi sampai ke Aceh, tetapi bahwa jalan ini sudah dimulai dan jalan ini sudah ada seperti yang ada di gambar. Terus ini yang juga dari Medan yang nantinya akan tersambung dengan Trans Sumatera. Ini yang mangkrak-mangkrak sudah 10 tahun, 15 tahun, 8 tahun, semuanya sekarang kita ambil alih. Dan segera akan dikerjakan. Terus, ini juga sudah dikerjakan tahun yang lalu. Sudah mangkrak 8 tahun. Solo Ngawi, Ngawi Kertosono. Insya Allah nanti tahun depan sudah sambung. Terus, kemudian jalan-jalan perbatasan, karena kita sampaikan bahwa kita ingin membangun dari pinggiran, kita ingin membangun dari desa, inilah yang sudah kita kerjakan. Saya melihat memang kita dengan tetangga kita memang infrastrukturnya sangat jomplang sekali. Sehingga kebanggaan kita sebagai bangsa, kita menjadi kadang-kadang merasa inferior karena memang melihat faktanya seperti itu. Tetapi kalau nanti jalan ini jadi, baik yang di Kalimantan maupun yang di NTT maupun yang di Papua selesai, akan berbeda fisik yang ada di lapangan. Ini yang jalan di
NTT yang antara Matoin sampai Atambua yang sudah dilebarkan, dan kita ingin agar kita lebih baik dari yang tetangga kita, karena sebelumnya kita lebih tidak baik. Ini yang di Papua, yang di perbatasan memang belum diaspal, tetapi sudah dibuka, sudah dimulai dibuka 1 tahun ini. Terus selalu yang gambarnya yang paling banyak adalah Papua. Terus kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, era persaingan sudah tidak bisa kita hentikan lagi. Kita sekarang berhadapan dengan ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN. Ada lagi yang namanya TPP, Trans-Pacific Partnership, grupnya Amerika. Ada yang namanya FTA EU, yang mempunyai Uni Eropa. Ada lagi kita berhadapan dengan RCEP, grupnya China, Tiongkok. Artinya apa? Ya, keterbukaan itu sudah di depan mata. Kita tidak pro pada liberalisasi, tetapi ini fakta yang ada di depan kita. Kompetisi, persaingan itu betul-betul sudah di depan mata kita. Sehingga perbaikan-perbaikan yang kurang dalam rangka persaingan itu harus dikejar pagi siang malam. Tidak ada cara yang lain. Baik kesiapan SDM, baik kesiapan infrastruktur, dan kesiapan yang lainnya. Bagaimana produk-produk pangan kita bisa bersaing dengan mereka kalau kita infrastruktur pangan kita tidak siapkan. Bendungan, irigasi itu merupakan kunci dalam rangka persaingan produk-produk pangan kita ke depan. Ini bendungan Ragnamo yang sudah setahun, sudah selesai kira-kira 37%, dan di NTT akan dibangun 7 bendungan besar. Karena tanpa itu, NTT, NTB tanpa adanya bendungan, tanpa adanya air, bagaimana mereka akan bisa menanam? Baik menanam padi, jagung, sorghum, menanam ketela, tidak akan mungkin. Karena kuncinya adalah di air. Sebab itu dalam 5 tahun ke depan akan dibangun 49 bendungan plus irigasinya. Ini yang Rotiklot yang sudah dibangun. Kemudian bendungan-bendungan yang kita lihat, bendungan Jati Gede, ini sudah lebih dari 40 tahun juga masalah tidak terselesaikan. Alhamdulillah tahun kemarin sudah diselesaikan, dan sekarang sudah airnya sudah bisa kita lihat di gambar. Ini nanti yang akan memperkuat produksi pertanian kita. Pelabuhan, kalau kita sudah berproduksi, produknya ada, kemudian mau dikirim, mau diekspor, atau mau dikirim ke Jawa, pelabuhannya tidak siap, harga-harga produk kita akan mahal, akan sangat mahal, sehingga tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari negara yang lain. Oleh sebab itu pelabuhan memang menjadi kunci, karena 2/3 Indonesia adalah air. Di Makassar Newport, terus baru dimulai, Kuala Tanjung yang di Sumatera Utara juga sudah dimulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kereta api. Karena yang namanya kapal, yang namanya kereta api itu alat angkutan yang paling murah. Sebab itu di negara manapun yang disiapkan, kalau punya laut ya pelabuhannya. Kalau darat yang disiapkan pasti kereta apinya, karena ini adalah angkutan yang paling murah. Sebab itu 3 bulan yang lalu telah dimulai kereta api Trans Sulawesi. Bukan groundbreaking, saya ke sana tidak mau groundbreaking,
karena di sini juga pernah di groundbreaking 2 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya perintahkan untuk Menteri Perhubungan, saya ke sana kalau sudah ada minimal 6 kilo selesai. Setelah 6 kilo selesai baru saya ke sana, tapi bukan groundbreaking, tapi meninjau, melihat bahwa jalur kereta api Trans Sulawesi itu betul-betul sudah dibangun, sudah dimulai. Karena orang-orang kita ini kalau sudah dimulai itu menghentikannya sulit. Pasti akan terus. Karena setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 4 bulan pasti akan saya cek. Terus. Jadi sudah ada. Kemudian MRT kita yang ada di Jakarta, di atasnya nggak kelihatan, tapi di bawahnya sudah jadi seperti ini. Ini mungkin 2019 ini sudah akan selesai. Ini juga hanya karena keputusan politik. Ini sudah 26 tahun direncanakan, tetapi karena tidak ada keputusan, tidak dimulai-mulai. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan dana desa. Ini adalah memperkuat daya beli rakyat. Ini adalah membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan bahwa dana desa ini harus dipakai untuk keperluan yang berkaitan dengan padat karya. Harus membuka lapangan pekerjaan di desa. Kemudian barang-barangnya agar juga dibeli dari desa atau sekitar desa. Tidak membelinya ke kota. Karena uang yang ada agar beredar terus di desa. Dan berikan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Padat karya. Jangan dikerjakan oleh kontraktor. Rakyat ikutkan dalam partisipasi pembangunan desa. Tahun kemarin 20,7 triliun, tahun ini 47 triliun. Ini adalah uang yang sangat besar sekali. Jangan sampai uang 20 triliun plus 47 triliun ini kembali lagi ke Jakarta. Biarkan itu berputar-putar di desa. Biarkan itu berputar-putar di daerah. Uang itu jangan sampai kembali ke Jakarta. Oleh sebab itu beli barang-barang yang dijual di desa dan sekitar desa. Kalau beli pasir ya beli pasir di sekitar desa. Beli batu untuk jalan, beli batu di sekitar desa. Mungkin 10% boleh untuk beli aspal atau beli semen. Tetapi jangan sampai yang lebih banyak adalah untuk pembelian yang barang-barang yang menyebabkan uang itu kembali ke kota. Inilah nanti yang akan memberikan trigger perputaran uang yang ada di daerah, di desa itu akan semakin banyak dan akhirnya akan mensejahterakan. Banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi itu tidak tegas. Tidak berani, tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani menenggelamkan kapal sampai 107 kapal. Yang kedua, masalah narkoba. Ada yang bilang tidak tegas, ada yang bilang tidak berani. Tetapi fakta, 1 tahun sudah dihukum mati 14 orang. Ada yang bilang tidak tegas, ada yang bilang tidak berani.
Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya petrol. Kalau tidak diperintah, mana menterinya berani? Memang kita ingin berdaulat, kita ingin berdikari, dan kita ingin berkepribadian. Kalau itu saya anggap benar, dan menurut saya adalah benar, tidak ada yang namanya kata tidak berani. Pasti akan saya lakukan, apapun, dengan resiko apapun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 dan selamat berrakernas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Merdeka!